Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengeluarkan pernyataan kontroversial tentang sumber baru COVID-19 di Surabaya. Dia mengklaim 90% kasus baru COVID-19 berasal dari wilayah perumahan menengah ke atas. Dia menyebut data itu berasal dari hasil pelacakan tim gugus tugas COVID-19 di Surabaya selama beberapa waktu terakhir. 90% kasus baru COVID-19 yang berasal dari perumahan elit Surabaya menurutnya berbanding terbalik dengan penurunan kasus di kampung-kampung. Tapi yang lain itu rata-rata mereka tinggal di perumahan, kawasan perumahan menengah atas lah, kayak gitu. Mungkin ada yang perjalanan keluar negeri atau kemana gitu. Karena kemarin kita cocokkan ada satu orang, ternyata dia perjalanan dari luar negeri. Kemudian juga kita nggak tahu kemana, kita lagi telusuri itu berkaitan dengan pekerjaannya atau berkaitan dengan apa begitu. Sampai berapa persen Ibu? Nah, sekarang yang naik itu hampir 90% lah itu dari menengah atas kan. Wali Kota Risma juga menyebut penurunan kasus di kampung-kampung karena penerapan program Kampung Tangguh di lebih dari 1.000 kampung di Surabaya. Ini adalah gerakan tingkat RW yang memastikan protokol kesehatan dipatuhi di wilayah mereka. Meski Risma menyebut di kampung-kampung mematuhi protokol kesehatan, namun sejumlah perumahan mewah di Surabaya juga melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Kita kalau masuk semua itu dicek suhu dan wajib berpakai masker. Nanti kalau ada sepeda apa colok-colok driver online itu kita semprot pakai disinfektan itu. Jadi biar semuanya di dalam aman semua, tidak terkontaminasi dari luar gitu. Selama ini ada kasus gitu di sini ODP apalagi PDP di Pondok. Oh, alhamdulillah kosong. Iya, nggak ada. Pernyataan Risma juga diragukan oleh epidemiolog Universitas Airlangga, Windu Purnomo. Selain tidak diumumkan basis datanya, selama ini justru klaster COVID-19 di Surabaya berasal dari pasar tradisional, pabrik, dan kampung. Windu juga menyebut salah satu penyebab masih tingginya tingkat penyebaran COVID-19 di Surabaya adalah rendahnya kedisiplinan warga mematuhi protokol kesehatan dan lemahnya sanksi bagi para pelanggar. Semua pernyataan kan harus berbasis data itu ya. Kalau tidak berbasis data kan tentu lah benar gitu. Nah jadi kalau kita lihat dari analisis klaster ya, itu klaster-klaster yang muncul di Surabaya itu ya klaster pasar banyak pasar gitu ya, dan juga klasternya jadi belum ya mungkin ada 1-2 ya yang tapi saya juga belum melihat klaster-klaster di perumahan elit itu misalnya kan harus ada itu ya. Kenyataannya atau datanya belum dikeluarkan, saya tidak tahu, tapi yang saya lihat dari data yang ada klaster-klaster itu ya bukan klaster-klaster di perumahan elit itu. Hingga sekarang, Surabaya masih menjadi kota dengan jumlah kasus positif COVID-19 terbanyak di Indonesia dengan 5.971 kasus per 1 Juli. Tetapi dari jumlah itu, tingkat kesembuhannya juga cukup tinggi, sebanyak